Ia dikenal sebagai pendekar paling sakti di tanah Jawa. Setiap ayunan pedangnya selalu berakhir dengan darah. Setiap lawan sekuat apa pun selalu berlutut di hadapannya. Namanya Kian Santang. Legenda hidup, tak terkalahkan, tak tersentuh. Namun suatu hari, sebuah kabar membuat langkahnya terhenti. Ada seorang wali yang berani berkata bahwa kesaktiannya belumlah apa-apa. Bukan raja, bukan pendekar, tidak membawa senjata. Hanya seorang lelaki bernama Sunan Kalijaga. Pertemuan mereka bukan diawali dengan benturan pedang, melainkan dengan kata-kata yang menembus dada. Saat Kian Santang menyerang dengan seluruh kesaktiannya, tidak satu pun tebasan mengenai sasaran. Dan saat amarahnya memuncak, pedang itu bergetar, melengkung, menolak darah. Untuk pertama kalinya, Kian Santang tidak dikalahkan oleh kekuatan lain, melainkan oleh dirinya sendiri. Kesaktiannya retak, egonya runtuh, dan di hadapan orang yang tak pernah ia anggap lawan, pendekar paling sakti itu memilih menunduk, bukan karena kalah, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Inilah kisah tentang kekuatan sejati, tentang pedang yang tak lagi mau membunuh, tentang seorang pendekar yang akhirnya berhenti berlari. Kalau kamu penasaran, bagaimana perjalanan Kian Santang dari legenda berdarah hingga menjadi manusia yang benar-benar kuat? Like kalau kamu suka kisah penuh makna, komen menurutmu. Lebih sulit menaklukkan musuh atau diri sendiri? Subscribe supaya tidak ketinggalan kisah epik berikutnya. Karena tidak semua pahlawan menang dengan pedang. Sebagian menang dengan tunduk. Langit senja berwarna merah darah ketika tubuh itu terhempas ke tanah. Debu mengepul, disertai erangan tertahan. Seorang pendekar bertubuh besar terkapar dengan dada terbelah luka tebasan. Darah mengalir, menyerap ke tanah kering. Di sekelilingnya, puluhan orang terdiam, tak satu pun berani bersuara. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang pria berpakaian sederhana, namun sorot matanya tajam dan dingin. Tangannya menggenggam pedang panjang yang bilahnya berkilau, seolah baru saja minum darah. Dialah Kian Santang. Pendekar yang namanya menggema dari pesisir hingga pegunungan. Pendekar yang setiap langkahnya diiringi ketakutan. Pendekar yang tak pernah kalah. Kian Santang menatap lawannya yang sekarat tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, tidak ada amarah, hanya kehampaan yang sudah terlalu akrab. Baginya, ini hanyalah satu kemenangan dari ratusan kemenangan lainnya. Bawa tubuhnya, ucapnya dingin, tak ada yang berani membantah. Beberapa murid perguruan segera mengangkat jasad sang guru yang kalah. Wajah mereka pucat. Mata mereka menyimpan dendam, namun bibir mereka terkunci oleh rasa takut. Kian Santang menyarungkan pedangnya. Begitu bilah itu masuk ke sarungnya, suasana seolah kembali bernapas. Namun rasa ngeri tetap menggantung di udara. Ia berjalan pergi tanpa menoleh. Di tempat lain, kabar kekalahan itu menyebar cepat, lebih cepat dari angin. Perguruan Gunung Wilis tumbang. Guru besar mereka kalah hanya dalam 3 jurus. Tak ada satupun luka di tubuh Kian Santang. Nama itu kembali disebat-sebat di warung, di padepokan, di istana kecil para bangsawan. Ada yang mengutuk, ada yang mengagungkan. Namun, semua sepakat pada satu hal. Jika Kian Santang datang, maka kehancuran mengikutinya. Malam itu, di sebuah rumah peristirahatan, Kian Santang duduk sendiri. Api pelita bergoyang pelan. Di depannya, pedangnya tergeletak diam. Namun, seolah hidup, ia menatap bilah itu lama. Berapa lagi? Gumamnya lirih. Tak ada jawaban. Yang ada hanya bayangan wajah lawan yang telah ia kalahkan. Ada yang mati, ada yang hidup dalam kehinaan. Semua berakhir di bawah pedangnya. Kesaktian telah memberinya segalanya. Kekuatan, nama besar, rasa ditakuti, namun semakin tinggi ia berdiri, semakin sepi tempatnya berpijak. Tiba-tiba, pintu diketuk. Seorang pengikut masuk dengan langkah ragu. "Tuan, ada kabar." "Katakan." Orang itu menelan ludah. Di wilayah pesisir, ada seorang wali. Kian Santang mengangkat alis. Namanya sering disebut-sebut orang. Katanya, ia berkata terang-terangan bahwa kesaktian Tuan belumlah apa-apa. Api pelita bergetar. Untuk pertama kalinya malam itu, mata Kian Santang menyipit.
Ada kilatan sesuatu amarah, atau mungkin rasa terusik yang jarang muncul. Siapa namanya? Tanyanya pelan, namun berbahaya. Sunan Kalijaga. Hening. Nama itu tidak asing. Ia bukan pendekar, bukan raja, bukan panglima. Namun, entah mengapa, nama itu selalu muncul dengan nada hormat bahkan dari mulut orang-orang yang biasanya hanya menghormati kekuatan. Seorang wali berani menghakimi kesaktianku. Kian Santang tersenyum tipis, dingin, menarik. Ia berdiri. Pedang kembali ia sabetkan ke pinggang. Siapkan kuda, kita berangkat besok pagi. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu berhari-hari. Anehnya, semakin dekat Kian Santang ke tempat tujuan, suasana justru semakin sunyi. Tidak ada penjagaan. Tidak ada tantangan. Tidak ada pendekar yang menghadang. Seolah dunia sedang menahan napas. Saat matahari condong ke barat, ia tiba di sebuah desa sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri rapi. Orang-orang bekerja seperti biasa. Tidak ada ketakutan di mata mereka. Tidak pula rasa penasaran. Seorang anak kecil berlari melintas. Nyaris menabraknya. Anak itu menatap Kian Santang sekilas, lalu tersenyum polos sebelum berlari pergi. Kian Santang tertegun. Ia tidak pernah mendapat senyum seperti itu sebelumnya. Di mana Sunan Kalijaga? Tanyanya pada seorang lelaki tua. Orang itu menunjuk ke arah sebuah gubuk kecil dekat sungai. Beliau di sana, tak ada rasa takut. Tak ada gemetar. Hanya ketenangan. Kian Santang melangkah menuju gubuk itu. Setiap langkah terasa aneh seolah tanah di bawah kakinya berbeda. Udara terasa berat. Namun, menenangkan. Di depan gubuk, seorang pria berpakaian sederhana duduk bersila. Wajahnya tenang, matanya lembut, namun dalam. Ia menoleh dan tersenyum, seolah sudah lama menunggu. Engkau datang juga, Kian Santang. Nama itu disebut tanpa rasa gentar, tanpa kagum, tanpa hinaan. Hanya pengakuan. Tangan Kian Santang refleks menggenggam gagang pedangnya. Aku datang untuk menantangmu, katanya tegas. Kau meragukan kesaktianku. Sunan Kalijaga tersenyum kecil. Aku tidak meragukan kesaktianmu. Lalu, aku meragukan apa yang kau sebut sebagai kekuatan. Angin berembus pelan, daun-daun berguguran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kian Santang merasa kata-kata seseorang lebih tajam dari pedangnya. Ia melangkah maju satu langkah. Maka besok, kita bertarung, ucapnya. Aku akan buktikan siapa yang pantas bicara tentang kekuatan. Sunan Kalijaga bangkit perlahan. Jika itu yang kau kehendaki. Tatapan mereka bertemu. Di antara dua manusia itu, tak ada senjata yang beradu. Namun sesuatu telah bergerak, sesuatu yang akan mengguncang kesaktian, keyakinan, dan takdir seorang pendekar yang tak pernah mengenal kata tunduk. Kamera seolah menjauh, senja turun sepenuhnya. Dan di balik ketenangan desa itu, badai besar sedang menunggu waktu untuk meledak. Pagi datang tanpa gegap gempita. Tidak ada genderang perang. Tidak ada teriakan murid atau pendekar penantang. Desa itu terbangun seperti hari-hari sebelumnya, tenang, sederhana. Seolah tak ada duel besar yang akan menentukan nasib seorang pendekar paling ditakuti di tanah Jawa. Namun, Kian Santang merasakan sesuatu yang berbeda. Ia berdiri di tepi sungai, membasuh wajah dengan air dingin. Pantulan wajahnya di permukaan air terlihat sama mata tajam, rahang keras, tubuh yang siap bertarung. Tapi di balik semua itu, ada getaran halus yang tak ia kenali. Ia tidak takut, namun ia gelisah. Pedangnya terasa lebih berat dari biasanya ketika ia menyarungkannya. Bukan karena besinya, melainkan karena pikirannya. Ini hanya seorang wali, gumamnya dalam hati. Bukan pendekar. Namun, kata-kata itu terdengar lemah. Bahkan bagi dirinya sendiri. Menjelang sore, warga desa mulai berkumpul di tanah lapang dekat sungai. Tidak ramai, tidak ribut. Mereka berdiri dengan jarak, seolah tahu bahwa apa yang akan terjadi bukanlah tontonan biasa. Kian Santang melangkah ke tengah lapangan. Seketika suasana berubah. Beberapa orang menunduk, beberapa mundur selangkah. Aura yang selalu mengiringinya hadir kembali, dingin, menekan, memaksa siapapun mengakui kekuatannya. Namun ada satu sosok yang tetap berdiri tenang. Sunan Kalijaga
berjalan mendekat dengan langkah perlahan. Wajahnya tak menunjukkan kegugupan, juga tak memancarkan tantangan. Ia hanya hadir seutuhnya. "Apakah kau siap?" tanya Kian Santang. Suaranya datar namun berlapis ancaman. "Aku sudah lama siap," jawab Sunan Kalijaga lembut. Jawaban itu membuat dahi Kian Santang berkerut. Ia mencabut pedangnya. Bilah itu berkilau terkena cahaya senja. Beberapa orang menahan napas. Mereka tahu, sekali pedang itu bergerak, darah biasanya akan menyusul. "Bersiaplah," kata Kian Santang. "Aku tidak akan menahan diri." Sunan Kalijaga mengangguk. "Aku tidak memintamu menahan apapun." Hening. Angin berembus pelan. Daun-daun berguguran, menyentuh tanah seperti isyarat halus dari alam. Kian Santang melangkah maju. Namun, sebelum ia mengayunkan pedang, Sunan Kalijaga berkata, "Mengapa kau selalu bertarung, Kian Santang?" Langkah itu terhenti sesaat. "Apa urusanmu?" bentak Kian Santang. "Karena setiap ayunan pedangmu," lanjut Sunan Kalijaga tenang, "selalu menyisakan kehampaan." Kian Santang menggeram. Diam, ia menyerang. Pedangnya melesat cepat, mematikan, tepat ke arah dada. Serangan yang seharusnya mengakhiri segalanya dalam sekejap. Namun Sunan Kalijaga hanya bergeser setengah langkah. Tebasan itu meleset. Kian Santang menyerang lagi, lebih cepat, lebih keras. Bilah pedang mengiris udara dengan suara tajam. Namun setiap kali, Sunan Kalijaga menghindar dengan gerakan sederhana tanpa teknik rumit, tanpa tenaga berlebih. Seolah ia tahu kemana pedang itu akan datang. Sorot mata Kian Santang berubah. Ini tidak masuk akal. Ia meningkatkan serangan. Jurus demi jurus dikeluarkan, tanah tergores, angin terbelah. Namun tidak satu pun tebasan mengenai sasaran. Sunan Kalijaga tetap tenang. Napasnya teratur, wajahnya damai. "Kau marah," ucapnya di sela gerakan. "Tapi bukan padaku. Aku akan membu kamu," teriak Kian Santang. Ia melompat tinggi, mengayunkan pedang dengan kekuatan penuh. Serangan pamungkas jurus yang telah menumbangkan banyak pendekar besar. Namun tepat sebelum bilah itu mengenai tubuh Sunan Kalijaga, tangannya terasa tertahan. Tertahan, bukan oleh benturan, bukan oleh senjata lain, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pedang itu bergetar halus. Kian Santang mendarat dengan keras. Ia menatap pedangnya dengan napas memburu. Bilah itu masih lurus, masih tajam, namun getaran tadi nyata. "Apa yang kau lakukan?" desisnya. "Aku tidak melakukan apa-apa," jawab Sunan Kalijaga. "Kau melawan dirimu sendiri." Kian Santang tertawa pendek, penuh amarah. "Omong kosong." Ia menyerang lagi. Namun kali ini, setiap gerakan terasa berat. Seolah ada beban di lengannya. Seolah pedangnya enggan melukai. Warga desa menyaksikan dengan wajah tegang. Mereka belum pernah melihat Kian Santang seperti ini, tertekan, terburu-buru, dan kehilangan kendali. "Kekuatanmu besar," kata Sunan Kalijaga, "tapi hatimu penuh luka." Diam, Kian Santang menghantam tanah dengan pedangnya. Tanah retak, debu mengepul. Sunan Kalijaga berdiri beberapa langkah darinya. "Kau boleh membunuhku," katanya pelan, "jika pedangmu menghendakinya." Kata-kata itu membuat dada Kian Santang bergetar hebat. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Semua orang menahan napas. Namun, saat ia hendak mengayun, pedangnya kembali bergetar. Lebih kuat kali ini, Kian Santang terdiam. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Senja semakin gelap, bayangan memanjang di tanah, dan di antara dua manusia itu, pertarungan sejati baru saja dimulai, bukan antara pedang dan tubuh, melainkan antara kesaktian dan kesadaran. Senja telah berubah menjadi malam ketika getaran itu kembali terasa. Kian Santang berdiri terpaku di tengah tanah lapang. Tangannya menggenggam pedang erat-erat, namun bilah itu berdenyut halus, seolah memiliki napas sendiri. Bukan panas, bukan dingin, melainkan perlawanan yang tak bisa dijelaskan. Di hadapannya, Sunan Kalijaga berdiri tenang, kedua tangan terkulai di sisi tubuh. Tidak ada kuda-kuda bertarung. Tidak ada persiapan, seolah yang terjadi di hadapannya bukanlah duel hidup dan mati. "Kau masih bisa berhenti," ucap Sunan Kalijaga pelan. Kian Santang mendengus. "Aku tidak pernah berhenti." Ia melangkah maju, kali ini lebih hati-hati. Matanya tak lagi hanya menatap lawan,
tetapi juga pedangnya sendiri senjata yang selama ini menjadi perpanjangan dari kehendaknya. Ia menyerang bukan dengan jurus cepat, melainkan tebasan lurus, sederhana, penuh niat membunuh. Tebasan yang seharusnya tak mungkin meleset. Namun, lagi-lagi, Sunan Kalijaga hanya bergeser setengah langkah. Bilah pedang menggores udara kosong. Kian Santang berbalik cepat, menyabet dari samping. Sunan Kalijaga menunduk. Serangan berikutnya datang dari atas ditangkis oleh kehampaan. Semua serangan meleset. Keringat mulai mengalir di pelipis Kian Santang. Napasnya memburu. Setiap ayunan terasa semakin berat, seolah pedang itu menolak untuk diarahkan pada tubuh di hadapannya. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia telah bertarung melawan pendekar dengan kecepatan tinggi, ilmu kebal, dan tenaga luar biasa. Ia mengalahkan mereka semua. Tapi kali ini, lawannya bahkan tidak menyerang dan justru itulah yang membuatnya terdesak. Warga desa menahan napas. Tak ada yang bersuara. Mereka merasakan tekanan aneh di udara, seperti badai yang tertahan. Kau mendengar pedangmu? Tanya Sunan Kalijaga lembut. Apa maksudmu? Bentak Kian Santang. Benda itu telah terlalu lama kau paksa untuk menuruti amarahmu. Kian Santang meraung. Ia melompat tinggi, mengerahkan tenaga dalam, lalu menghantamkan pedang ke arah Sunan Kalijaga dengan seluruh kesaktiannya. Benturan itu tak pernah terjadi. Tepat sebelum bilah pedang menyentuh tubuh, pedang itu berbelok. Tidak patah, tidak terlepas dari genggaman, namun bilahnya melengkung halus, perlahan seperti besi lunak yang menolak arah tuannya. Suara desahan terkejut terdengar dari kerumunan. Kian Santang mendarat wit keras. Ia menatap pedangnya, matanya membesar, tangannya bergetar. Pedang itu melengkung. Tidak, bisiknya. Ia mencoba meluruskannya dengan tenaga dalam. Urat di lengannya menegang, napasnya berat. Namun pedang itu tetap melengkung, seperti tersenyum mengejek kesaktiannya. Apa yang kau lakukan padaku? Teriaknya ke arah Sunan Kalijaga. Aku tidak menyentuhmu, jawab Sunan Kalijaga tenang. Yang menyentuhmu adalah kebenaran. Kian Santang mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Bayangan masa lalu menyerbu pikirannya. Wajah-wajah lawan yang ia kalahkan. Darah yang mengalir, sorak ketakutan. Dan setiap kali kehampaan setelahnya, ia selalu berpikir itu harga kekuatan. Namun kini, harga itu menagih kembali. Kau kuat, lanjut Sunan Kalijaga, karena dunia mengakui kekuatanmu. Tapi ketika dunia berhenti takut, apa yang tersisa? Kian Santang menggertakkan gigi. Aku tidak butuh pengakuan. Benarkah? Tanya Sunan Kalijaga. Lalu mengapa kau terus bertarung? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari serangan manapun. Kian Santang berteriak dan mengayunkan pedang sekali lagi liar, tak terarah. Bilah itu bergetar hebat, lalu melengkung lebih jauh. Logam berdecit lirih, seolah menahan sakit. Ia terhenti. Pedang itu kini jelas tak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tangannya melemah, lututnya hampir menyerah. Aku tidak pernah kalah, katanya lirih, seperti meyakinkan diri sendiri. Sunan Kalijaga melangkah mendekat untuk pertama kalinya. Langkahnya pelan, namun setiap tapaknya terasa berat di dada Kian Santang. Kau tidak kalah hari ini, kata Sunan Kalijaga. Kau sedang dipertemukan dengan dirimu sendiri? Kian Santang mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan hanya karena amarah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam ketakutan yang selama ini ia kubur di balik kesaktian. Jika kau ingin membunuhku, lanjut Sunan Kalijaga, lakukan sekarang. Ia berdiri tepat di depan Kian Santang, tanpa pelindung, tanpa jarak. Semua orang menahan napas. Kian Santang mengangkat pedangnya dengan susah payah. Bilah yang melengkung itu gemetar di tangannya, namun tubuhnya menolak. Tangannya menurun perlahan. Pedang itu jatuh ke tanah dengan suara berat. Malam menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya, sejak ia dikenal dunia, Kian Santang berdiri tanpa senjata dan tanpa kepastian. Dan di hadapan Sunan Kalijaga, kesaktian yang selama ini ia banggakan mulai runtuh. Bukan oleh kekuatan yang lebih besar, melainkan oleh kesadaran yang tak bisa ia tebas. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena gelap,
bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu telah patah meski belum sepenuhnya hancur. Kian Santang berdiri mematung di tengah tanah lapang. Di kakinya, pedang yang dulu selalu patuh, kini tergeletak tak berdaya. Bilahnya melengkung, tidak patah, namun jelas kehilangan kehormatannya sebagai senjata. Besi yang dulu menjadi simbol kekuatan kini tampak seperti ejekan. Tak ada yang berani bergerak. Warga desa menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pendekar paling sakti, terdiam, tidak mengamuk, tidak bangkit, tidak menang. Dan yang paling menakutkannya, tidak tahu harus berbuat apa. Kian Santang menunduk perlahan. Napasnya berat, seperti membawa beban bertahun-tahun. Tangannya masih gemetar, meski tak lagi menggenggam apapun. Aku tidak kalah, katanya lirih. Hampir tak terdengar. Aku tidak mungkin kalah. Kalimat itu lebih terdengar seperti doa daripada keyakinan. Beberapa langkah di depannya, Sunan Kalijaga berdiri tenang. Tatapannya tidak memandang dengan kemenangan, juga tidak dengan belas kasihan. Ia hanya menyaksikan seperti seseorang yang melihat luka lama akhirnya terbuka. Kau tidak kalah olehku, ucap Sunan Kalijaga pelan. Kau lelah oleh dirimu sendiri? Kian Santang tertawa pendek. Suara itu retak, tidak lagi tajam. Aku lelah. Aku bertahan hidup dengan kekuatan ini. Tanpa pedang, aku bukan apa-apa. Justru karena itu, jawab Sunan Kalijaga, kau menjadi tawanan kekuatanmu. Kata-kata itu menembus dada Kian Santang. Ia menoleh, menatap wajah tenang di hadapannya. Apa yang kau tahu tentang hidupku? Sunan Kalijaga tidak segera menjawab. Ia duduk perlahan di atas tanah, sejajar dengan pedang yang tergeletak. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan arah, katanya akhirnya, dan bagaimana manusia sering menyamarkannya dengan kekuasaan. Kian Santang mengatupkan rahang. Gambaran-gambaran lama muncul tanpa diminta. Dirinya yang muda, darah pertama yang menempel di tangannya. Tepuk tangan penuh takut, rasa puas yang singkat lalu kosong, selalu kosong. Setiap kemenangan menuntut kemenangan berikutnya. Setiap ketakutan orang lain membuatnya semakin haus. Aku tidak punya pilihan, ucap Kian Santang kasar. Dunia hanya menghormati yang kuat. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Benar. Tapi dunia juga menguji yang kuat untuk melihat apa yang tersisa saat kekuatan itu goyah. Angin malam berembus. Obor-obor bergetar. Bayangan Kian Santang di tanah tampak bengkok. Tidak lagi tegak seperti biasanya. Ia menatap pedangnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai beban. Jika aku melepaskannya, katanya pelan, apa yang tersisa dariku? Sunan Kalijaga berdiri. Langkahnya ringan, namun terasa berat di dada Kian Santang. Itulah pertanyaan yang selama ini kau hindari. Kian Santang menggeleng keras. Aku tidak takut, tapi kau juga tidak tenang, balas Sunan Kalijaga lembut. Hening panjang menyelimuti mereka. Warga desa perlahan mundur, memberi ruang. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan duel, melainkan pertarungan yang tak bisa mereka saksikan sepenuhnya. Kian Santang berlutut setengah, bukan karena dipaksa, melainkan karena kakinya tak lagi mampu menopang beban batin. Tangannya menyentuh tanah dingin. Nyata, aku membangun diriku dengan darah, katanya lirih. Jika semua itu salah, maka seluruh hidupku sia-sia. Sunan Kalijaga menatapnya dalam-dalam. Tidak ada hidup yang sia-sia jika kau berani berhenti dan melihat. Kian Santang mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca, namun ia tak menyadarinya. Dan jika aku menolak, tanyanya, jika aku tetap memilih jalan lamaku, maka kau akan terus menang, jawab Sunan Kalijaga jujur, dan terus sendirian. Kalimat itu lebih menyakitkan dari ancaman apapun. Kian Santang terdiam lama. Suara malam serangga, angin, air sungai terasa begitu dekat, begitu hidup. Dunia yang selama ini ia lawan, ternyata tak pernah memusuhinya. Perlahan, ia mengambil pedang itu. Bukan dengan sikap seorang pendekar, melainkan seperti seseorang yang mengangkat benda berat yang sudah terlalu lama ia pikul. Ia menatap bilah yang melengkung itu. Tak ada amarah, tak ada kebencian. Hanya pengakuan. Aku tidak tahu siapa diriku tanpa ini, katanya.
Sunan Kalijaga tersenyum kecil. Maka inilah saatnya kau belajar. Kian Santang menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membiarkan dirinya tidak tahu. Malam itu, kesaktian Kian Santang tidak hilang sepenuhnya. Namun ia telah retak. Dan dari retakan itulah, sesuatu yang jauh lebih sulit dan jauh lebih berbahaya mulai tumbuh. Kerendahan hati. Malam itu, terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena gelap, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu telah patah meski belum sepenuhnya hancur. Kian Santang berdiri mematung di tengah tanah lapang. Di kakinya, pedang yang dulu selalu patuh, kini tergeletak tak berdaya. Bilahnya melengkung, tidak patah, namun jelas kehilangan kehormatannya sebagai senjata. Besi yang dulu menjadi simbol kekuatan kini tampak seperti ejekan. Tak ada yang berani bergerak. Warga desa menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pendekar paling sakti, terdiam, tidak mengamuk, tidak bangkit, tidak menang. Dan yang paling menakutkannya, tidak tahu harus berbuat apa. Kian Santang menunduk perlahan. Napasnya berat, seperti membawa beban bertahun-tahun. Tangannya masih gemetar, meski tak lagi menggenggam apapun. Aku tidak kalah, katanya lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak mungkin kalah. Kalimat itu lebih terdengar seperti doa daripada keyakinan. Beberapa langkah di depannya, Sunan Kalijaga berdiri tenang. Tatapannya tidak memandang dengan kemenangan, juga tidak dengan belas kasihan. Ia hanya menyaksikan seperti seseorang yang melihat luka lama, akhirnya terbuka. Kau tidak kalah olehku, ucap Sunan Kalijaga pelan. Kau lelah oleh dirimu sendiri? Kian Santang tertawa pendek. Suara itu retak, tidak lagi tajam. Aku lelah. Aku bertahan hidup dengan kekuatan ini. Tanpa pedang, aku bukan apa-apa. Justru karena itu, jawab Sunan Kalijaga, kau menjadi tawanan kekuatanmu. Kata-kata itu menembus dada Kian Santang. Ia menoleh, menatap wajah tenang di hadapannya. Apa yang kau tahu tentang hidupku? Sunan Kalijaga tidak segera menjawab. Ia duduk perlahan di atas tanah, sejajar dengan pedang yang tergeletak. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan arah, katanya akhirnya, dan bagaimana manusia sering menyamarkannya dengan kekuasaan. Kian Santang mengatupkan rahang. Gambaran-gambaran lama muncul tanpa diminta. Dirinya yang muda, darah pertama yang menempel di tangannya. Tepuk tangan penuh takut, rasa puas yang singkat lalu kosong. Selalu kosong. Setiap kemenangan menuntut kemenangan berikutnya. Setiap ketakutan orang lain membuatnya semakin haus. Aku tidak punya pilihan, ucap Kian Santang kasar. Dunia hanya menghormati yang kuat. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Benar. Tapi dunia juga menguji yang kuat untuk melihat apa yang tersisa saat kekuatan itu goyah. Angin malam berembus. Obor-obor bergetar. Bayangan Kian Santang di tanah tampak bengkok. Tidak lagi tegak seperti biasanya. Ia menatap pedangnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai beban. Jika aku melepaskannya, katanya pelan, apa yang tersisa dariku? Sunan Kalijaga berdiri. Langkahnya ringan, namun terasa berat di dada Kian Santang. Itulah pertanyaan yang selama ini kau hindari. Kian Santang menggeleng keras. Aku tidak takut, tapi kau juga tidak tenang, balas Sunan Kalijaga lembut. Hening panjang menyelimuti mereka. Warga desa perlahan mundur, memberi ruang. Mereka tahu ini bukan lagi urusan duel, melainkan pertarungan yang tak bisa mereka saksikan sepenuhnya. Kian Santang berlutut setengah, bukan karena dipaksa, melainkan karena kakinya tak lagi mampu menopang beban batin. Tangannya menyentuh tanah dingin. Nyata, aku membangun diriku dengan darah, katanya lirih. Jika semua itu salah, maka seluruh hidupku sia-sia. Sunan Kalijaga menatapnya dalam-dalam. Tidak ada hidup yang sial-sial jika kau berani berhenti dan melihat. Kian Santang mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca, namun ia tak menyadarinya. Dan jika aku menolak, tanyanya, jika aku tetap memilih jalan lamaku, maka kau akan terus menang, jawab Sunan Kalijaga jujur. Dan terus sendirian. Kalimat itu lebih menyakitkan dari ancaman apapun. Kian Santang terdiam lama. Suara malam serangga, angin, air sungai terasa begitu dekat.
Begitu hidup. Dunia yang selama ini ia lawan ternyata tak pernah memusuhinya. Perlahan, ia mengambil pedang itu, bukan dengan sikap seorang pendekar, melainkan seperti seseorang yang mengangkat benda berat yang sudah terlalu lama ia pikul. Ia menatap bilah yang melengkung itu. Tak ada amarah, tak ada kebencian, hanya pengakuan. Aku tidak tahu siapa diriku tanpa ini, katanya. Sunan Kalijaga tersenyum kecil. Maka inilah saatnya kau belajar. Kian Santang menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membiarkan dirinya tidak tahu. Malam itu, kesaktian Kian Santang tidak hilang sepenuhnya. Namun, ia telah retak. Dan dari retakan itulah, sesuatu yang jauh lebih sulit dan jauh lebih berbahaya mulai tumbuh. Kerendahan hati. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Tidak ada denting pedang. Tidak ada suara langkah para penantang. Tidak ada kabar kemenangan atau kekalahan yang menyebar seperti api. Desa itu terbangun dalam ketenangan yang jujur, ketenangan yang tidak dipaksakan oleh rasa takut. Kian Santang berdiri di tepi tanah lapang, memandang pedang yang masih tertancap di tanah. Bilahnya tetap melengkung, tak berubah sejak kemarin. Ia tidak mencoba meluruskannya. Ia tidak menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan sesuatu yang pernah menjadi hidupnya tertinggal. Langkah-langkah warga desa mulai terdengar. Mereka datang perlahan, bukan untuk menonton duel, melainkan untuk melihat apakah legenda itu benar-benar berakhir. Mata mereka tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan keheranan, bahkan simpati. Kian Santang merasakannya. Dan anehnya, ia tidak marah. Sunan Kalijaga berjalan mendekat, membawa cangkul kecil dan kain putih. Hari ini, katanya pelan, kau boleh pergi. Kian Santang menoleh. Aku belum tahu kemana. Tak semua perjalanan butuh tujuan, jawab Sunan Kalijaga. Kadang cukup niat untuk tidak kembali menjadi yang lama. Kian Santang mengangguk pelan. Ia melangkah ke arah pedang itu untuk terakhir kalinya. Warga desa menahan napas. Mereka mengira ia akan mengambilnya kembali, bahwa legenda akan menuntut haknya. Namun, Kian Santang justru berlutut. Ia menggali tanah di samping pedang itu dengan tangannya sendiri. Tanpa tenaga dalam, tanpa kesaktian. Tanah masuk ke sela-sela jari, kotor, dingin, nyata. Apa yang kau lakukan? Tanya seseorang lirih. Menguburkan ketakutanku, jawab Kian Santang tanpa menoleh. Ia mencabut pedang itu dari tanah. Untuk sesaat, bilah melengkung itu memantulkan cahaya matahari pagi, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai saksi. Lalu ia membaringkannya di lubang yang telah digali. Tanah ditimbunnya perlahan. Setiap genggam terasa seperti melepas beban lama. Tidak ada doa panjang. Tidak ada upacara. Hanya kesadaran penuh bahwa sesuatu telah selesai. Saat lubang itu tertutup sepenuhnya, Kian Santang duduk diam. Pedang yang pernah membuat dunia gemetar kini hilang dari pandangan. Dan dunia tidak runtuh, justru terasa lebih utuh. Sunan Kalijaga berdiri di sampingnya. Apa yang kau rasakan? Kian Santang merenung sejenak. Takut, jawabnya jujur dan ringan. Sunan Kalijaga tersenyum kecil. Itu pertanda baik. Hari itu, kabar menyebar bukan sebagai teriakan, melainkan bisik-bisik heran. Kian Santang tak lagi mengangkat pedang. Pendekar paling sakti menunduk. Sebagian dunia persilatan menertawakan. Sebagian marah, sebagian tidak percaya, tapi tak satu pun berani datang untuk menguji kebenarannya. Karena mereka merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari kesaktian. Ketulusan. Malam turun, api unggun kecil menyala di halaman. Kian Santang duduk bersama warga desa, mendengarkan kisah-kisah sederhana tentang panen, tentang anak-anak, tentang hujan yang terlambat datang. Tak ada yang memintanya bercerita tentang pertempuran, dan ia bersyukur. Aku dulu berpikir tunduk berarti kalah, kata Kian Santang pelan, menatap api. Sunan Kalijaga menjawab. Dan sekarang aku tahu, lanjut Kian Santang. Tunduk adalah berhenti melawan hal yang memang harus diterima. Api berderak lembut. Malam itu, Kian Santang tidur tanpa pedang di sisinya. Dan untuk pertama kalinya, tidurnya nyenyak. Beberapa hari kemudian, ia bersiap pergi. Tidak ada
iring-iringan, tidak ada gelar. Hanya sehelai kain, bekal secukupnya, dan langkah yang ringan. Sunan Kalijaga mengantarnya sampai batas desa. "Apakah aku akan bertarung lagi?" tanya Kian Santang. "Bisa saja," jawab Sunan Kalijaga. "Tapi bukan untuk membuktikan siapa dirimu." Kian Santang tersenyum kecil. Senyum yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menunduk dalam-dalam di hadapan Sunan Kalijaga. Bukan sebagai murid, bukan sebagai pendekar kalah, melainkan sebagai manusia yang akhirnya mengenal dirinya sendiri. Sunan Kalijaga membalas dengan anggukan tenang. Kian Santang melangkah pergi. Bayangannya memanjang di jalan tanah, lalu perlahan menghilang di balik pepohonan. Di tempat pedang itu dikuburkan, tumbuh tunas kecil beberapa minggu kemudian. Daunnya hijau, hidup, tak mengenal darah. Dan di sanalah dunia mencatat sebuah kisah yang tak biasa, bahwa pendekar paling sakti bukanlah yang menumbangkan semua lawan, melainkan yang berani menundukkan egonya sendiri.